Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Kisah Pilu Siswi SD Tak Bisa Makan Usai Orang Tua Kena PHK di Perantauan. Sahabat sejuta kisah, tak bisa dipungkiri virus corona mengguncang peradaban manusia di dunia. Setiap negara melalui otoritasnya meminta rakyatnya untuk tetap di rumah. Bukan hanya sekadar himbauan, tetapi peraturan dan larangan keras untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Indonesia sendiri memberlakukan PSBB di beberapa daerah dan menjaga jarak fisik untuk menghambat penyebaran virus COVID-19. Virus corona yang mewabah di berbagai penjuru dunia dan langkah-langkah preventif yang dilakukan tentu menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Diakui atau tidak, banyak pihak yang merasakan dampak negatif dari pandemi virus corona saat ini. Pendapatan masyarakat jelas berkurang, terutama mereka yang berpenghasilan harian seperti buruh harian, pedagang kaki lima, ojek online, tukang parkir, dan yang lainnya. Selain itu, sektor besar pun ikut mengalami kerugian akibat pandemi ini. Akibatnya banyak perusahaan besar yang melakukan pemutusan hubungan kerja pada sejumlah karyawannya. Ternyata tak hanya orang tua yang merasakan kepahitan pandemi ini. Seorang gadis kecil di NTT pun turut merasakan dampak negatifnya. Gadis itu bernama Mercy. Dia hidup seorang diri di rumahnya sejak ia duduk di kelas 3 SD. Kedua orang tuanya memilih merantau di Kalimantan untuk memperbaiki hidup mereka. Pasca merebaknya COVID-19, orang tua Mercy tidak lagi mengirimkan uang untuk membeli beras, apalagi jajan seperti anak seumurannya. Setiap hari Mercy berharap dari pemberian tetangga untuk bisa bertahan hidup. Ia makan seadanya, seperti jagung dan sayur setiap hari. Mercy Kasih merupakan siswi kelas 6 Sekolah Dasar Negeri Oe Fitnah Desa Welun, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Keluarganya bisa dibilang berasal dari keluarga kurang mampu. Makanya agar kondisi keluarganya menjadi lebih baik, orang tuanya memutuskan untuk merantau ke Kalimantan. Dan Mercy, dia hidup seorang diri di rumahnya NTT sejak ia duduk di kelas 3 SD. Sebelumnya ayah Mercy merantau seorang diri ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan. Sepeninggal ayah ke tanah perantauan, Mercy membantu sang ibu menjual kue dan sayur usai pulang sekolah. Bapak ingin memperbaiki rumah dan ingin saya bisa sekolah, makanya merantau cari uang, ujar Mercy melalui merdeka.com. Setelah 2 tahun terpisah, Ibu Mercy terpaksa menyusul ke Kalimantan pada akhir 2019 lalu. Sehingga Mercy pun hidup sendirian di rumah mereka. Menurutnya di Kalimantan, kedua orang tuanya bekerja di perusahaan kelapa sawit. Sehingga dari masak hingga mengurus rumah selalu ia lakukan sendiri. Sebelum wabah COVID-19, setiap bulan Mercy dikirimkan uang oleh orang tuanya sebesar 100 hingga 200 ribu. Dari uang itu Mercy menggunakannya untuk keperluan sekolah dan makan minum di rumah. Namun pasca wabah COVID-19 melanda Indonesia, Mercy tak lagi menerima kiriman uang. Kedua orang tuanya dirumahkan perusahaan. Mereka tidak bisa pulang menemani Mercy karena larangan mudik oleh pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kalau beras habis, biasa diberi keluarga atau tetangga, kadang hanya jagung saja, ungkapnya. Desa Welun memang masih terisolir, seakan luput dari perhatian pemerintah. Akses jalan menuju wilayah ini pun masih rusak. Di Dusun Wetalas, sebanyak 44 rumah warga belum menikmati listrik.
Mereka menggunakan lampu pelita sebagai penerangan, termasuk di rumah Mercy. Saya dari kelas 1 sudah biasa belajar pakai pelita. Kalau jam tidur dimatikan, agar hemat minyak tanah, kata Mercy. Mercy bercita-cita menjadi seorang dokter, sehingga bisa berguna bagi banyak orang. Biar pakai pelita, tetapi saya dari kelas 1 sampai kelas 6 selalu juara 1 atau 2. Saya ingin jadi dokter. Doakan supaya orang tua saya bisa kumpul uang, pinta Mercy. Selain belum ada listrik, rumah Mercy pun belum memiliki WC. Mercy pun terpaksa harus ke hutan jika hendak BAB. Menurut kepala dusun Welun, Yakumina Bano, sebanyak 48 kepala keluarga di dusun itu belum menggunakan listrik. Bahkan dari 48 rumah itu, hanya 1 rumah yang memiliki WC. Sudah kita ajukan, tetapi sampai sekarang belum terjawab, ungkapnya. Meski kondisi yang sedemikian pilu, Mercy dikenal sebagai siswi berprestasi. Ia selalu menyandang juara di kelasnya. Bahkan anjuran pemerintah untuk tetap tinggal dan belajar di rumah benar-benar dijalankan Mercy. Ia menghabiskan waktunya untuk belajar hingga menulis puisi. Mercy Kase ternyata berulang tahun di tanggal 2 Mei lalu. Hari lahirnya bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional kemarin. Tak ada kue ulang tahun atau ucapan seperti anak-anak lain seusia dia. Air matanya menetes saat ia mengaku tak bisa menelpon orang tuanya di hari bahagianya. Padahal ia sudah rela berjalan kaki ke desa tetangga hanya untuk mengecas handphonenya. Malamnya bapak dengan mama telepon dan minta saya siap cas handphone, karena besoknya tanggal 2 Mei saya ulang tahun. Paginya saya jalan kaki cas di rumah keluarga. Setelah cas, saya kembali ke rumah untuk menelpon, tetapi tidak diangkat. Mungkin bapak dengan mama sedang bekerja, tuturnya. Untuk membuang kesedihan, Mercy membacakan puisi untuk guru-gurunya berjudul Pahlawan Pendidikan. Puisi ini ditulis Ayu Pratiwi Saleh. Jika dunia kami yang dulu kosong tak pernah kau isi, mungkin hanya ada warna hampa gelap, tak bisa apa-apa, tak bisa kemana-mana. Tapi kini dunia kami penuh warna, dengan goresan garis-garis juga kata, yang dulu hanya jadi mimpi, kini mulai terlihat bukan lagi mimpi. Itu karena kau yang mengajarkan tentang mana warna yang indah, tentang garis yang harus dilukis, juga tentang kata yang harus dibaca. Terima kasih guruku dari hatiku untuk semua pejuang pendidikan. Dengan pendidikanlah kita bisa memperbaiki bangsa. Dengan pendidikanlah nasib kita bisa dirubah. Apa yang tak mungkin kau jadikan mungkin. Hanya ucapan terakhir dari mulutku. Di Hari Pendidikan Nasional ini, gempitakanlah selalu jiwamu, wahai pejuang pendidikan Indonesia. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.